Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Pak Rahmadi, Guru PAI SMP Negeri 2 Batam. Pada kali ini kalian akan menyaksikan video pembelajaran tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Baik siswa-siswi, sebelum kita mulai, kita lihat dulu peta konsep yang akan kalian pelajari pada pagi hari ini. Jadi peta konsepnya tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Di sini ada perilaku jujur sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Terus yang berikutnya, ini perilaku amanah sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Selanjutnya, perilaku istiqomah sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13. Selanjutnya di sini kalian harus mampu nanti menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Baik siswa-siswi, di sini ada beberapa gambar yang kalian perlu ketahui. Di sini ada yang pertama, ada gambar yang menyatakan 6 daftar korupsi terbesar di Indonesia. Tentunya kalian tahu penyebab dari kenapa terjadinya korupsi yang begitu besar di negara kita. Tentunya atas dasar pasti kurangnya kejujuran dan adanya kurangnya amanah ya dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan oleh negara, dan tidak jujur terhadap diri sendiri, tidak jujur terhadap negara juga ya, diantaranya itu. Dan istiqomah di sini ya dikatakan istiqomah itu berat, kalau ringan namanya itu istirahat. Maka memang istiqomah itu berat, tapi kalau kita sungguh-sungguh untuk melaksanakan, insya Allah berapapun kerja dapat kita laksanakan. Ini juga ada dikatakan bila amanah telah hilang, ya artinya ya, kalau amanah sudah hilang, maka seluruh apa yang kita dipercayakan pasti akan hancur atau rusak. Maka jangan sampai amanah itu hilang pada diri kita. Macam-macam amanah nanti akan kalian pelajari di materi ini. Tentunya untuk yang pertama nanti kita akan membahas tentang jujur. Berani jujur, hebat. Kalian bisa jujur, itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan kalian semuanya mampu untuk menerapkan jujur pada diri kalian semuanya. Baik, untuk materi perilaku jujur. Perilaku jujur, nah di sini ada kata-kata yang sangat bijak, katakan bahwa jika ingin jadi orang baik, jadilah orang jujur. Karena orang jujur pasti baik, tapi orang baik belum tentu jujur. Jadi apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Itulah definisi dari jujur. Jadi untuk bisa jujur, ini perlu kita belajar, ya tidak hanya sebentar, tapi terus menerus. Inilah beratnya untuk bisa menjadi orang jujur, ya. Mudah-mudahan dengan materi yang kita pelajari ini, kalian semakin paham tentang makna dan arti sebuah kejujuran
khususnya nanti kalian bisa atau mampu untuk mempraktekkan sikap jujur ini dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dalil hadis tentang kejujuran, yakni yang berbunyi an Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini termasuk hadis yang masyhur, ya, hadis yang sahih. Jadi siapa yang bisa jujur, kalian nanti pasti sesuai dengan hadis yang Rasulullah sudah sampaikan. Kalau kita mampu jujur, insya Allah kita akan dengan mudah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terus selanjutnya dalil Al-Quran, yakni yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Itulah dalil yang berkenaan dengan kejujuran. Selanjutnya, yakni hikmah atau manfaat dari perilaku jujur. Hikmah atau manfaat dari perilaku jujur, yang pertama yaitu mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ya, tentunya kalau kita jujur kepada siapapun, pasti orang lain akan percaya dengan kita. Namun kalau kita tidak berlaku jujur kepada orang lain, ya, orang tidak akan percaya kepada kita. Adapun hikmah yang kedua, yaitu mendapatkan banyak teman. Ya, tentunya siapa saja pasti ingin memiliki teman yang jujur. Ya, siapapun tidak akan mau berteman pada orang yang selalu tidak jujur. Kenapa? Karena orang yang tidak jujur pasti akan merugikan teman yang lainnya. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Tentunya kalau orang yang jujur pasti hidupnya akan tentram, ya, karena tidak dibayang-bayangi atau dihantui oleh perasaan bersalah kepada orang lain. Baik siswa-siswi, materi selanjutnya kita bahas adalah tentang mari berperilaku amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Itulah definisi amanah, dan amanah yang perlu kita tunaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini kalau kalian melihat dari gambar di slide ini, jadi amanah dengan
gambar gemboknya. Ini artinya bahwa amanah itu benar-benar harus dijaga. Baik, berikutnya dalil hadis tentang amanah. Rasulullah SAW bersabda, An Ibni Umar radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin, fal amirul lazi 'alan nas ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Riwayah Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang saatnya kalian mengetahui macam-macam bentuk amanah. Amanah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama atau A, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqunullaha war-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, itu Muhammad SAW, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Adapun yang selanjutnya, B, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwatul amanati ila ahliha. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Adapun yang selanjutnya, C, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina hum li'amanatihim wa ahdihim ra'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surah Al-Mu'min ayat 8.
Selanjutnya, hikmah perilaku amanah. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya ia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Begitu juga sikap amanah memiliki dampak positif bagi diri sendiri. Ya, ini diantara hikmah amanah adalah sebagai berikut. A. Dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antar sesama manusia. Yang B. Mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. C. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah hikmah dari perilaku amanah bagi siapa saja yang dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Baik, siswi, untuk pembahasan berikutnya adalah mari berperilaku istiqomah. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Inilah definisi dari istiqomah. Ya, maka istiqomah ini bisa dikatakan berat, namun kalau kita mampu untuk melakukannya, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Maka banyak sekali ya kata Mutiara menjelaskan tentang istiqomah. Ini tetaplah istiqomah di jalan Allah dan Rasul-Nya. Itu diantaranya. Selanjutnya dalil Al-Quran yang berkenaan dengan istiqomah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13. Hikmah perilaku istiqomah. Di antara hikmah perilaku istiqomah adalah sebagai berikut. A. Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Adapun yang B, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Dan C, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah diantara hikmah perilaku istiqomah. Demikianlah materi kita tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.